doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa manusia berbeda dari sisi keturunannya itu harus dilawan. Kenapa? Karena akan mengakibatkan manusia menjadi berbeda-beda berdasar keturunannya. Sejak kita Indonesia semuanya manusia merdeka. Bukan manusia merdeka dari sisi tidak ada yang menjajah, tapi kita juga harus merdeka dari setiap doktrin-doktrin yang melemahkan kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, sebagaimana pada cuplikan tadi, di mana Ki Haji Madudin Al-Bantani kemudian kembali menegaskan di Majalengka kemarin bahwa kita harus merdeka bukan hanya dari penjajahan, tapi kita juga harus merdeka dari doktrin-doktrin sesat dari kelompok dari Bani Alawi yang hari ini memang banyak dari oknum-oknum Bani Alawi, Rabitul Alawi ini yang kemudian pada ceramah-ceramahnya itu, pada omongan-omongannya itu kemudian menyesatkan masyarakat dan generasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu pada kesempatan yang sama kemudian Ki Haji Madudin Al-Bantani mengatakan bahwa beliau seolah tertuduh bahwa tidak mencintai zuriat dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Lalu Ki Haji Madudin Al-Bantani menjelaskan bahwa beliau bukan tidak mencintai zuriat dari baginda Nabiullah Muhammad SAW, namun kita semua tentu mencintai zuriat dari baginda Nabiullah Muhammad SAW, namun jangan sampai kita mencintai orang yang salah yang kemudian hanya mengaku sebagai zuriat dari baginda Nabiullah Muhammad SAW, dan itu terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia di Indonesia, yaitu kelompok Bani Alawi ini yang sementara berdasarkan hasil penelitian dari Haji Madudin Al-Bantani pada tesisnya bahwa Ba'alawi ini tidak tersambung nasabnya ke Nabiullah Muhammad SAW karena Ubaidillah itu bukan merupakan dan anak dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan terkonfirmasi bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir ini tidak memiliki anak bernama Ubaidillah, sehingga pada simpulannya di tesisnya bahwa Ki Haji Madudin Al-Bantani itu kemudian kelompok Ba'alawi yang kemudian mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW ini terputus atau tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu jelas juga berdasarkan beberapa keterangan dan termasuk tes DNA bahwa bulguk mereka itu kemudian berbeda dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari langsung saja kita saksikan secara lengkap apa yang disampaikan oleh Ki Haji Madudin Al-Bantani berikut ini. Majalengka ini adalah penuh dengan barokah dan kemuliaan. Doa-doa para wali, Syekh Sunan Gunung Jati, Syekh Datuk Kahfi, kakek daripada Pangeran Santri Sumedang, dan seluruh para aulia-aulia di Majalengka, para ulama-ulama yang sudah tiada maupun yang sekarang ada, yang senantiasa akan setia terhadap ajaran Islam Kanjeng Nabi Muhammad, yang akan tetap setia terhadap ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, yang akan tetap setia terhadap ajaran para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, kemudian sampai kepada para ulama-ulama kita di hari ini, yaitu akidah Islam Ahlus Sunnah wal. Mencintai ahli bait adalah kewajiban menurut ahli sunnah wal jamaah. Kita harus mencintai ahlu baitnya Rasulullah. Siapa ahlu baitnya Rasulullah? Ahlu bait, ahlu itu artinya penghuni, bait itu artinya rumah. Ahlu bait adalah penghuni rumah Rasulullah, yaitu keluarga-keluarga terdekat Rasulullah, ditambah oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan ini saya dituduh tidak mencintai ahli bait karena saya meneliti nasab dari para orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Saya dituduh tidak mencintai dzurriyyat Rasul.
Saya bukan tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya Anda yang mengaku-ngaku dzurriyyat Rasul sekarang ini sebagai dzurriyyat Rasul yang benar. Masalahnya di situ. Bukan saya tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya orang-orang yang selalu mengaku dzurriyyat Rasul hari ini adalah dzurriyyat Rasul yang asli. Berdasar apa? Berdasarkan penelitian saya tentang nasab-nasab para dzurriyyat Rasul dari kitab-kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Juga kemudian melihat dari abad ke-10 sampai abad ke-15 hari ini. Dari penelitian saya itu, orang-orang yang selalu mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah ternyata tidak bisa dikonfirmasi bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, yaitu dari mereka yang mengaku sebagai keturunan Alwi bin Ubaidillah, yang Ubaidillah ini mengaku sebagai keturunan Ahmad. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang zaman, kitab-kitab yang qaribah, bahwa tidak terbukti bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada orang yang bilang, "Hai Imaduddin, nanti kamu apakah tidak malu bertemu Rasulullah telah menafikan, telah menyakiti dzurriyyatnya Nabi. Di saat nanti orang-orang akan memohon syafaatnya Kanjeng Nabi, kau tidak akan dilihat kalau kau menyakiti daripada turunan Nabi. Tobatlah." Yang tobat itu orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi tapi tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan tes DNA-nya melenceng dari DNA Kanjeng Nabi. Itu yang harus dia tobat. Bahkan banyak yang disclaimer, saya turunan Rasulullah, di dalam tubuh saya ada darah Rasulullah. Siapa yang menghormati saya sama dengan menghormati Rasulullah. Siapa yang membenci saya sama dengan membenci Rasulullah. Kalaulah saya berbuat baik, ikuti. Kalau saya berbuat jelek, jeleknya jangan diikuti. Tetapi dan sayanya harus tetap dihormati dan dimuliakan, karena di dalam diri saya dan saya ada darahnya Rasulullah. Ini ajaran-ajaran sesat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ada masalah dalam doktrin-doktrin mencintai dzurriyyat Nabi. Ada masalah dalam doktrin-doktrin kita mencintai ahlu bait Nabi. Ada dalil-dalil yang diperkosa. Dari dalil-dalil yang khusus untuk ahli bait Nabi yang ada di masa Nabi, kemudian digunakan untuk kepentingan mereka agar manusia-manusia taat dan tunduk pada mereka, untuk kemudian digunakan bukan hanya untuk kegunaan agama tapi juga untuk kegunaan politik. Karena sekarang banyak yang orang nyantol-nyantolin karena dia sudah berprestasi, kemudian dia supaya lebih hebat bikin cantolan-cantolan nasab itu. Bahkan kuburan-kuburan baru banyak sekarang yang didirikan untuk agar supaya dianggap leluhurnya itu banyak jasa di negeri kita. Padahal prestasi leluhurnya ketika hidup tidak ada, dibikin-bikin ceritanya. Sekarang sejarah proklamasi diubah. Siapa yang menentukan hari proklamasi? Siapa yang menjadi pencetus hari proklamasi? Siapa yang mencetus Nahdlatul Ulama? Semuanya dirubah oleh orang-orang yang gila hormat, orang-orang yang dia sekarang pengen dihormati dengan cerita-cerita palsu tentang jasa-jasa leluhurnya di masa lalu, padahal ketika hidup leluhurnya hanya jadi seorang pengkhianat. Tetapi mereka sekarang ingin dimuliakan, ingin dihormati. Hati-hati, sejarah kita harus dijaga, jangan sampai dirubah. Kalau sedikit ada orang ceramah membuat sejarah-sejarah yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, harus langsung anak-anak NU, anak-anak Ansor, anak-anak Pagar Nusa bikin video tandingannya agar sejarah palsu ini jangan menyebar di tengah masyarakat tanpa ada yang mengkoreksinya. Ini yang harus kita beri pemahaman, kesadaran kepada masyarakat. Insya Allah kita berada di dalam Shiratal Mustaqim
karena demi cinta kita kepada umat Islam, cinta kita terhadap agama Islam, dan cinta kita kepada zuriat Nabi, cinta kita kepada ahli bait Nabi, cinta kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa manusia berbeda dari sisi keturunannya itu harus dilawan. Kenapa? Karena akan mengakibatkan manusia menjadi berbeda-beda berdasar keturunannya. Sejak kita Indonesia semuanya manusia merdeka. Bukan manusia merdeka dari sisi tidak ada yang menjajah, tapi kita juga harus merdeka dari setiap doktrin-doktrin yang melemahkan kita sebagai manusia.